Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para pemirsa, pecinta Ustadz Danu Official Channel dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimudahkan semua urusan-urusan pekerjaan kita oleh Allah. Amin. Sahabat beriman, dimanapun berada, kita jumpa lagi melalui video ini. Kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bahasan kali ini atau ngaji kita kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, izinkan saya menyapa dulu guru kita ya. Guys, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Kita akan lanjut ngaji hari ini sehubungan dengan beberapa masalah yang saya melihat di TV ini Pak Ustadz. Saya menonton di TV One kemarin kalau tidak salah itu ada pembahasan di sana yang dibahas oleh beberapa orang. Di sana ada pakar hukum, ada juga Pak Kiai mengenai kafe di Jakarta yang menggunakan nama itu Pak Ustadz ya untuk gratis minuman beralkohol. Jadi orang yang bernama Muhammad dan siapa namanya itu? Maria itu gratis mendapatkan minuman beralkohol di Holy Wing Cafe. Itu yang saya dengar, sehingga itu menimbulkan keresahan di masyarakat, dan tentunya saya pribadi juga merasakan marah juga sedikit sebenarnya tuh Pak Ustadz. Kenapa kok tega sekali ya orang dengan menggunakan langsung nama Muhammad, M-nya 2 jelas itu tertulis, jadi tidak ada salah tulis atau salah apa, jelas. Nah itu menimbulkan, terus terang secara pribadi kami merasa juga marah dan tidak suka dengan maksud daripada tulisan itu. Itu ya Pak Haji ya, Pak Haji. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kami harus bersikap menanggapi hal-hal tersebut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Yang jelas kalau memang itu sudah beredar di TV, media elektronik, media cetak, bahwa itu adalah oknum dari apa ya istilahnya, kalau di TV itu namanya apa, itu namanya kreatif ya, kreatifnya Holy Wing tersebut, itu yang harus diperhatikan, karena bagaimanapun juga pengambil keputusan itu mesti dari direksi lah, pimpinannya mereka gitu Pak Ustadz ya. Seperti itu. Jadi pasti urut ke sana. Jadi kalau walaupun itu umpamanya promosi, ya pasti ada yang bertanggung jawab dari promosi tersebut. Itu jelas. Nggak mungkin dia promosi itu tanpa bilang dengan pimpinannya, itu jelas nggak mungkin. Jelas nggak mungkin ya, karena pasti suatu ketika pimpinannya akan tanya, kamu di sini kerja, pimpinannya saya, pasti begitu. Jadi apa saja yang ini Atas pengetahuan pimpinannya otomatis. Itu otomatis itu ya. Apalagi kalau memang itu resto itu atau kafe itu memang saya tidak tahu persis ya, itu milik orang luar negeri itu atau milik orang-orang top di sini, ya pasti seperti itu cara kerjanya. Pasti, nggak mungkin tidak gitu ya. Nah, dari sisi orang yang kreatif seperti itu, apalagi jelas sekali bahwa Muhammad ditulis M double, itu kan sudah jelas. Jelas itu Pak Ustadz. Muhammad. Jadi itu sebenarnya adalah dia sengaja pasti. Kemudian yang kedua adalah Maria. Dia sengaja, pasti itu sengaja. Nggak mungkin nggak sengaja, itu nggak mungkin ya. Kalau umpamanya ditulis namanya Jumat ini atau Kamis ini gratis yang namanya Zainuddin umpamanya, nah itu kan nggak ada kontroversinya ya. Atau Alexander nggak ada lah relatif, tapi itu jelas yang diincar adalah
orang-orang yang kalau Muhammad itu kan yang jelas kalau memang identik dengan Nabi kita ya, itu betul, Pak Ustadz. Kemudian kalau Maria yang identik dengan mereka yang sebutkan bundanya itu ya memang yang diincar dua agama itu menurut saya. Dan ini kalau memang mereka mau memviralkan ya viral. Tapi memang kalau saya berpikir begini, yang jelas apapun alasannya bahwa setiap hari orang yang dapat bawa pulang satu botol minuman beralkohol, minuman keras, dengan hari ulang tahunnya suruh mengeluarkan ID card-nya, masih bolehlah, silahkan, kan gitu ya. Tetapi kalau sudah ada label Muhammad, kemudian dikuatkan itu maksudnya jelas dari agama satunya lagi adalah Maria, ini dia kejar adalah dua agama itu. Dia itu sebenarnya sengaja, jadi tidak bisa dikatakan bahwa ada seseorang itu bicara bahwa oh itu sudah kebiasaan kami mengeluarkan nama atau ulang tahun. Enggak, itu tetap tidak, itu bukan kebiasaan. Itu adalah memang ingin menarik orang-orang muslim itu masuk ke arah sana. Kalau ingin menarik orang muslim masuk ke arah sana silahkan, tapi jangan memakai nama Muhammad. Iya. Silahkan, itu haknya mereka, karena memang banyak juga orang-orang muslim itu yang minum minuman keras itu sangat banyak sekali. Dia muslim, dia pejabat, dia apa saja silahkan. Tapi kalau sudah memakai nama Muhammad ini sudah diincar oleh mereka bagian kreatif bahwa ini memang untuk mengajak orang-orang muslim ini mendapat minuman gratis. Dan yang jelas nama Muhammad itulah yang sebenarnya menjadikan saya sendiri itu ya jengkel, ya marah, tetapi ya marah ini kan nggak bisa diluapkan ya. Marah bahwa memang sangat tidak setuju. Kalaupun umpamanya boleh menggunakan sesuatu untuk apa gitu ya dan di negara ini tidak ada hukumnya ya, betul. Selesailah orang itu ya. Tapi intinya adalah mereka tetap mengincar, lakinya diambil Muhammad, perempuannya diambil Maria. Jadi di situ memang yang disasar itu adalah orang Islam dan orang agama lain yang memang konotasi atau identiknya dengan Maria tersebut. Ini sangat salah sekali, dan ini orang-orang yang menggunakan itu jelas ini niat, jelas ini disengaja bukan tidak disengaja. Apapun umpamanya yang dipergunakan untuk ID sehingga menjadikan munculnya nama Muhammad atau Maria, entah itu melalui KTP barangkali, entah itu melalui kredit card barangkali atau apapun, itu tetap itu disasar dengan sengaja. Dengan sengaja kalau saya ya, karena saya sering membaca psikologi seseorang itu. Jadi kalau memang nggak sengaja, insya Allah dia hanya berkata biasa. Atau ini kan sudah dengan sengaja, kemudian dilabelkan. Kalau mamanya itu ada apa namanya, ada pengumuman itu ada apa namanya, ada pengumuman itu pamfletnya jelas. Dan itu dua bahasa Pak Ustadz, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dijejer. Jadi seolah-olah memang sengaja disebarkan pamflet tersebut itu. Nah itu yang membuat, yang memang yang saya itu berpikiran itu begini, yang bikin itu ini agamanya apa sih sebenarnya? Coba cari itu agamanya apa sih mereka itu gitu loh. Kalau dia muslim ya dia muslim yang ngawur gitu, karena kita sebagai seorang muslim aja diwajibkan membaca sholawat Nabi. Jadi mendoakan, ya ini malah sengaja atau tidak sengaja, yang jelas ini sengaja, nama yang menyerempet atau identik dengan Islam ini jelas itu diajak untuk
masuk ke lingkungan itu dan dikasih free minuman keras atau beralkohol itu sudah sangat ngawur istilahnya. Jadi agama mereka apa? Sebenarnya begitu. Kenapa mereka memilih itu? Nah, inilah yang sebenarnya menjadikan, kalau tadi kamu cerita seperti itu ya, saya ya marah, tapi ya nggak marah sekali ya, karena ya marah aja. Kenapa dia mengidentikan nama Rasul kita itu dengan gratis minuman keras. Kalau dia minta maaf boleh, silahkan. Tetapi kan itu urusannya dia dengan Allah sebenarnya ya. Kalau sudah minta maaf ya sudah. Kalau gimana dia juga minta maaf. Tetapi kalau memang ini sudah menyalahi hukum, ya hukum yang berjalan. Bagaimanapun juga ini tidak bisa. Ini masuk kategori sara sebenarnya. Jelas itu sara. Dia nembak dua agama sekaligus itu. Jadi ya apapun dia bentuknya, dia ini sudah masuk sara. Yang di negeri ini memang dilarang seperti itu. Kalau dilihat ini sebagai promo untuk menarik, untuk penjualan lebih banyak, mensasar dengan nama Muhammad dan Maria, apakah selama ini langganan atau yang beli itu jarang yang memakai dua nama tersebut, atau memang sengaja memaintain agar jangan lari dua nama tersebut? Wallahu a'lam ya, saya nggak tahu karena memang saya nggak ke arah sana. Tapi barangkali Pak Tung itu malah bisa jelasin karena kan temennya heterogen tuh, temennya heterogen. Jadi ya saya nggak bisa cerita karena teman-teman saya kan gimana. Pak Tung kan bisa cerita barangkali loh. Gimana sih? Ya kalau yang saya alami atau amati saya gitu ya. Amati di lapangan maksud saya. Dekat. Iya, amati di lapangan. Amati di lapangan. Iya. Oh, enggak ada tuh orang mau masuk kafe mau apa nyodorin KTP nggak ada. Ini benar ini kayaknya benar nih. Ya, ini benar. Dimanapun ini benar. Yang saya ketahui ya, tidak ada. Karena kalau itu begitu dia menunjukkan KTP, orang pasti tidak mau. Apa urusannya? Gitu. Nah ini benar kalau ini, insya Allah loh ya. Nah, sehingga kalau seperti yang tadi Pak Haji tanyakan itu, ini kemungkinan ya saya itu tidak mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalaupun dia bayar pakai kredit card, biasanya dia punya kredit card yang lain itu namanya. Nah ini bisa benar juga nih. Supaya identitasnya nggak diketahui. Iya, di samping identitasnya nggak diketahui, kan orang yang masuk ke sana itu juga kita nggak tahu tujuannya apa aja kan itu. Ada yang mau sembunyi dari siapa gitu kan nggak tahu juga. Benar. Nggak mungkin lah kalau diambil dari nama terbanyak, nama ini. Mau lihat dari mana itu nama? Itu kira-kira gitu Pak Ustadz ya nggak kira-kira itu tepat kayaknya ini tepat kayaknya gitu deh. Karena biasanya habis lihat dari lapangan terus pergi, biasanya Pak Tung itu pergi habis tahu terus pergi ya. Kalau boleh saya nambahin, bisa aja memang kredit cardnya itu namanya orang lain bisa, tapi bisa aja orang-orang di sana barangkali ya, karena di sana kan banyak perempuan nih, perempuan yang sebenarnya ini rata-rata orang yang nggak punya loh kalau menurut saya ya. Terpaksa berarti. Bukan terpaksa Ji, karena kan kalau orang normal itu kan pakaian tuh ya segini, dia kan pakaiannya kurang gitu ya. Tidak normal itu kira-kira. Bukan, dia orang yang miskin juga dia itu ya. Aduh, itu susah itu. Miskin pakaian maksudnya. Jadi bisa aja dia memang pamer kalau dia punya kredit card. Istilahnya kalau dia punya bank yang kelihatan ngetop, dia kayaknya bisa aja berbangga kalau ngeluarin kredit cardnya juga. Jadi itu untuk menarik lah. Sama kalau umpamanya dia mau menarik cewek itu, bisa aja kuncinya itu kunci mobil taruh aja di depan begitu kali. Karena orang-orang begitu itu ujub, riak, sombong itu udah muncul semuanya. Semua praktek-praktek tidak baik itu ya di tempat-tempat seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi
Yang kita sendiri mencoba kalau Muslim itu ya diumpet-umpetin, belajar untuk tidak mau menceritakan. Nah, itu di situ itu udah diumbar semuanya. Jadi mobil ya apa dia mobilnya taruh aja situ, nanti kan kali menurut dia itu datang, kemudian ya mabuk-mabuk seperti itulah. Wallahu a'lam ya. Nah, kalau memang yang orang-orang seperti itu bisa aja kalau memang dikatakan kita setiap hari atau orang-orang situ ya, orang-orang di dalam itu dia setiap hari kan ada, atau setiap ini promo itu biasanya nama atau ulang tahun atau apa hari itu ada. Tapi menurut saya memang itu tetap, walaupun itu nama, walaupun itu ulang tahun. Kalau ulang tahun itu betul-betul bisa lah ya, ulang tahun di hari ini dia bisa ID cardnya itu bisa lah dia. Walaupun hanya dilihat oh betul, oh ini betul gitu aja, bisa lah dia masuk. Cuma kalau dia menyasar nama Muhammad ini disengaja. Kalau saya itu insya Allah ini disengaja, nggak mungkin tidak. Disengaja, karena di situ itu kan jarang sekali ya promo seperti itu sebenarnya jarang menurut saya tidak tahu, tapi kemarin ini memang kata Atung ini muncul dan inilah menjadikan kemarahan saudara kita Muslim. Betul. Seperti itu jelas marah lah ya, apalagi saudara kita yang emosionalnya tinggi pasti ada lah ya, pasti ada di situ, cuma ya harus direm. Kalau demo boleh silahkan demo, tapi harus direm, jangan anarkis ya, serahkan sama polisi, laporkan ke polisi dan sebagainya, silahkan. Kita hanya sekedar ngasih tahu bahwa direm semuanya agar tidak bablas, kita sendiri emosinya tidak bablas. Bagaimanapun juga mereka yang menjadikan nama Muhammad untuk mendapatkan 1 botol gratis minuman keras itu salah satu yang harus kita sikapi, bahwa itulah salah satu fitnah Dajjal itu ya di situ. Jadi itu fitnah Dajjal. Makanya kita harus mensikapi itu harus dengan bijak. Kita mengajak saudara-saudara kita boleh protes tapi harus bijak. Nah, bagaimanapun juga kita tidak boleh anarkis. Nah, fitnah Dajjal ini memang harus kita sikapi baik. Harus kita sikapi baik. Bagaimanapun juga itu tidak baik. Orang-orang seperti itu tidak baik. Nah, karena apa? Jangan ngeles. Kalau saya, jangan ngeles itu orang kreatif. Kamu bikinnya jam berapa? Jam 10 pagi. Terus nanti kamu kondisi mabuk apa enggak? Dia jawab saya mabuk. Jadi kalau dijawab saya mabuk nanti bisa keluar dari tuntutan ya, karena dia nggak sadar. Nah, itu saya bukan mengajari orang untuk keluar dari hukum, tapi ya begitulah cara-cara seperti kalau dia bilang saya kondisinya tidak sadar karena tadi malam saya minum dan masih pusing. Ya boleh alasan mabuk tidak apa-apa, tapi kalimat Muhammad dengan double M itu jelas, itu bukan mabuk itu. Jadi istilahnya itu tetap bukan mabuk. Itulah kalau mau ngeles ya harusnya namanya bukan itu kan gitu ya, kalau mabuk loh ya, kalau mabuk ya. Kalau alam. Jadi orang-orang seperti itu adalah salah satu fitnah Dajjal yang mencoba menyerang iman kita. Kalau kita bela Rasul Muhammad boleh, itu suatu kewajiban, harus kita perjuangkan. Tapi bagaimanapun juga kalau negara kita negara hukum, serahkan pada hukum. Yang penting hati kita menolak, dan itu sangat, kalau saya ya orang-orang itu ya orang-orang otaknya najis kalau saya gitu. Karena memang dia nggak punya otak kalau saya. Apakah yang seperti itu, maaf Pak Ustadz, harus kita Pak Anhum gitu, maafkan mereka ya, dari ayat seperti itu gitu? Iya, sebenarnya kan prosesnya kan ada macam-macam nih. Pertama kali boleh kita protes, kan gitu. Iya. Kan nggak langsung nggak diapa-apain terus maafkan, itu ya nggak seperti itu. Protes itu menandakan ada iman di hati kita, iman kepada Nabi. Seperti itu. Nah, di titik itu kemudian boleh kita demo, boleh. Wong kata presiden itu negara kita boleh kok demo. Iya kan, boleh.
Kalau mau izin polisi, silahkan izin polisi dengan baik. Menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi, kemudian lapor ke polisi juga boleh. Saya sebagai seorang muslim tersinggung dengan adanya itu. Jelas itu diincar istilahnya. Jelas itu oleh mereka diincar istilahnya. Apapun bentuknya itu diincar. Tanyain aja mereka beneran, nanti kan diincar beneran. Kalau nanyain dilos-los ya nggak bisa. Jadi tanyain aja, udah pinter nanyain seperti itu. Itu diincar. Nah, setelah diincar, kemudian dia minta maaf. Nah, di titik dia minta maaf, kita harus memaafkan apapun bentuknya. Tapi karena negara kita negara hukum, di mana hukum itu memayungi yang tidak boleh berbuat anarkis atau melalui kalimat verbal atau kalimat bentuk tulisan yang berbau sara, serahkan ditangani pada hukum itu sendiri. Memaafkan, tapi proses hukum jalan terus. Jalan tetepan, karena negara kita negara hukum tetepan. Silahkan, ayo kita ini proses juga nggak apa-apa. Mau gimana? Mau orangnya itu dari tim kreatifnya diselesaikan, dihukum, silahkan. Mau restonya atau kafenya ditutup, silahkan. Minta aja sama polisi. Minta aja gimana, silahkan. Kalau memang itu sudah meresahkan, karena memang identik dengan tidak baik. Risih sebenarnya hal-hal tersebut itu kan risih. Ya. Menistakan betul itu Pak Ustadz. Risih seperti itu. Jadi insya Allah kurang lebih harus difahami bahwa kalau kita maafkan tidak apa-apa. Memang kita disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan, tetapi kalau memang itu bisa diselesaikan dengan hukum, selesaikan, nggak apa-apa. Ya, sama seseorang umpamanya keluarganya orang itu dibunuh umpamanya. Dia orang muslim, keluarganya dibunuh. Dan dia memahami tentang tauhid beneran dan dia memaafkan. Nah, pada saat dia punya niat memaafkan itu berpahala bagi keluarganya yang terbunuh tersebut. Jadi itu bukan sekedar tulisan biasa. Jadi Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka, itu betul-betul itu nanti kalau betul itu dikerjakan ya itu di akhiratnya dapat pahala sebenarnya. Jadi nggak main-main. Nah, keluarga itu memaafkan, tapi kalau memang diproses hukum ya diproses saja nggak apa-apa, tapi memaafkan. Jadi nggak ada dendam, nggak ada ini, silahkan. Seperti itu. Kalau memang dia bunuhnya nggak sengaja, ya kita harus melihat, oh dia kayaknya nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, ya kita bilang kayaknya dia sengaja, normal-normal aja. Tanya, memaafkan ya, insya Allah saya belajar memaafkan, walaupun susah tapi belajar memaafkan. Kenapa kita harus belajar memaafkan? Kita harus tahu semua yang terjadi itu atas izin Allah. Sehingga kalau sudah atas izin Allah, belajar memaafkan atas perintah Allah Ta'ala, inilah yang dinamakan kita iman kepada ayat-ayat Quran. La haula wa la quwata illa billah. Itu memang betul harus kita kerjakan. Jadi oh iya benar, semua terjadi itu atas izin Allah. Makanya kita harus ngikutin perintah Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita ngikutin, nah itulah kita takwa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi perihal ini Pak? Mungkin ada yang lain mungkin? Iya. Memaafkan bukan berarti membebaskan. Enggak. Memaafkan itu ya karena memang kita belajar untuk tidak dendam, tidak marah, tidak membalas, tidak ini. Kita hanya mencari ridha Allah. Ya. Dari memaafkan seseorang itu hanya mencari ridha Allah. Bukan sok-sokan kita memaafkan, bukan. Kalau momennya saya diejek kemudian saya maafkan, oh bukan berarti saya takut. Enggak, saya enggak takut gitu. Tapi kenapa dimaafkan? Ya saya hanya mencari ridha Allah. Allah menyuruh memaafkan, ya dimaafkan. Allah mengingatkan bahwa itu seiman saudara kita, ya kita harus ingat bahwa itu saudara kita. Jadi sesuatu yang tidak baik mengenai kita dan itu terjadi, terungkap, maksudnya muncul di media elektronik, sosmed dan sebagainya, itu atas izin Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu kita itu marah dengan kondisi seperti itu. Walaupun bisa, kenapa saya nggak bisa? Ibaratnya seperti itu. Umpamanya kalau maunya saya tanyain, Ustadz,
di ini sama itu, diejek, difitnah di ini, Ustadz marah? Enggak, biasa aja. Kenapa saya belajar untuk tidak mengeluarkan marah pada saudara kita yang saat itu memfitnah? Kalau saya gitu, kenapa? Ya, belajar memaafkan. Berani nggak? Ngapain nggak berani? Wong ibaratnya dukun santet aja insya Allah didoain baik-baik aja selesai, dan itu sudah sangat banyak sekali. Kenapa dengan orang seperti itu nggak bisa? Insya Allah bisa. Cuma saya memaafkan aja. Seperti itu. Jadi bukan berarti memaafkan itu takut, bukan. Bukan berarti memaafkan ini. Kecuali kalau memang orang tersebut memang takut, kan beda ya. Memang dia punya kekuatan takutnya itu lebih besar, jadi dia lebih banyak memaafkan istilahnya. Jadi memaafkan dia itu karena berhubungan dengan takutnya. Tapi kalau memang berani ya enggak. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak harus melawan, tidak harus marah, tidak harus memaki di luar kendali iman kita, enggak perlu. Cukup kita ngobrol seperti ini, kemudian disampaikan bahwa itu tidak boleh, bahwa itu dilarang, negara kita negara hukum, kita memaafkan, oke, dia minta maaf, oke. Kemudian kalau momennya saya lihat di TV yang kemudian tadi saya ulang itu, ada jalannya yang di depan itu, saya lihat jalannya ini bukan jalan orang ini nih, saya tahu nih gitu. Oh, tim kreatifnya itu Pak Ustadz ya? Iya, tim kreatifnya yang pakai baju oranye itu ya. Yang depan itu kan kelihatan ini bukan jalannya orang-orang seperti saya. Jadi dari jalannya ketahuan. Jadi jalan yang biasanya orang yang kakinya kecil-kecil. Oh iya, iya betul. Seperti itu. Orang kakinya kecil-kecil ya gitu dah, tahulah biasanya. Insya Allah, walau a'lam ya. Mudah-mudahan jangan sampai emosi, tapi silahkan dikeluarkan unek-uneknya, jangan sampai marah, sampai anarkis, jangan. Tetap itu adalah fitnah dajjal. Jalur hukum itu. Ya, kalau memang mau kita masukkan jalur hukum, masukkan. Masukkan. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Haji ya, Allah kuatkan iman kita ini sehingga kita tidak ngawur dan bisa tetap istiqomah di jalan Allah. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi kita mengaji dengan guru kita Pak Ustadz Danu, dan penjelasan Pak Ustadz Danu mengenai hal yang baru saja terjadi dan masih hangat dan viral ini di medsos mengenai kasus penyebutan dua nama di Holy Wing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah.